Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ari, saya akan ajak bincang-bincang dengan satu narasumber yang nantinya akan mengulitin tentang satu kabupaten di Aceh, namanya Gayo Luwes. Ya, kenapa ini menjadi tema menarik bagi saya? Karena banyak hal yang memang perlu kita bincang-bincangkan. Ya, apa saja isinya? Pasti penasaran kan? Nah, tetap setia nonton di Jalan Ari, karena channel ini akan selalu memberikan yang terbaik, akan selalu memberikan yang bermutu dalam konten-kontennya untuk memberikan inspirasi, knowledge, dan untuk kepentingan publik pastinya. Nah, saya sudah menghadirkan satu sosok yang memang asli dari sana dan juga bukan orang sembarangan, nggak kaleng-kaleng lah kalau orang Medan bilang kan, sahabat Ari ya. Jadi beliau bernama Profesor Dr. Insinyur Abu Bakar Karim MS. Ya, siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung siapa ya? Selamat sore, Prof. Sore, Pak Aryo. Karena hari ini sore kita melakukan take untuk di studio Jalan Ari. Prof, saya ingin bincang-bincang singkat lah di Jalan Ari ini tentang tema tadi yang saya singgung kan, tentang satu kabupaten yang memang ini kabupaten yang baru mekar ya, dari baru mekar dan terpisah dari kabupaten induknya Aceh Tenggara. Aceh Tenggara, ya. Nah, apa yang memang hal penting dari kabupaten yang memang belum menunjukin daya saing, daya kemandirian yang kuat ya. Nah, dan apa yang harus dilakukan untuk bisa memajukan daerah ini menjadi daerah yang besar dalam hal semua sektor pembangunan, kesehatan, pendidikan dan lain, Bro. Karena Prof juga ahli di bidang itu kan, mantan. Sahabat Arif, Profesor Abu Bakar Karim, beliau juga mantan kepala Bapeda Aceh dan banyak hal yang memang nantinya akan bisa diulas oleh beliau. Langsung Prof, gimana? Baik, terima kasih Pak Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang pertama, terima kasih Pak Ari. Siap, Prof. Mengundang saya untuk kita bincang-bincang sore ini tentang Tanah Tembuni ya. Oh, Tanah Tembuni. Saya kelahiran Gayo Luwes. Oh, sebutannya lo Tanah Tembuni ya? Okay. Ya, saya lahir di sana kan. Iya. Lahir di sana ya kira-kira 61 tahun yang lalu. Siap. Saya di sana. Nah, baik Pak Ari. Jadi Kabupaten Gayo Luwes ini adalah bekas kewedanaan dulu. Ya, jadi kewedanaan. Dan kemudian dia berubah menjadi pembantu bupati ya. Dulu ada bupati di 5 kecamatan. Gayo Luwes itu cuma 5 kecamatan dulu. Nah, di tahun 2002 pemerintah pusat atas usul dari masyarakat Gayo Luwes memekarkanlah kabupaten ini dari kabupaten induknya. Itu saya kira Undang-Undang Nomor 4 ya, Undang-Undang Nomor 4 tahun 2002 itu bersamaan dengan saya kira Nagan Raya waktu itu ya, Nagan Raya, Aceh Jaya, Abdia, Tamiang dan Gayo Luwes. 5 kabupaten itu saya kira satu undang-undang dulu ya, dimekarkan. Nah, setelah itu di Agustus 2002 kita memiliki yang namanya PJ Bupati. PJ Bupati Pak Ali Kasim ya. Ali Kasim, saya Pak Ari memang terlibat di Gayo Luwes ini sejak awal ya, sejak mekar, bukan sejak dari sejak mau menjadi kabupaten, tapi setelah menjadi kabupaten saya ikut terlibat aktif ya. Jadi Agustus 2002 kita punya PJ Bupati Bapak Muhammad Ali Kasim Kamaladarna. Lalu kemudian dulu beliau mengajak saya menjadi kepala Bapeda di sana. Oh, Prof pernah jadi kepala Bapeda. Saya kepala Bapeda Gayo Luwes yang pertama. Jadi saya 2002 November saya ke sana. November 2002 sampai Mei 2007. Jadi hampir 5 tahun lah, 5 tahun kurang sedikit saya menjadi kepala Bapeda di sana. Nah, ketika Gayo Luwes ini mekar, Pak Ari, kita melihat potensi sebenarnya ada ya, potensi banyak gitu ya, potensi banyak. Tapi daerah ini kan daerah terpencil. Betul sekali. Saya merasakan, karena saya udah sering ke sana juga. Ya, kalau kita dari Medan tidak kurang dari 5-6 jam atau bahkan 7 jam, kita baru sampai dari Medan ke Gayo Luwes ya. Kalau kilometernya sekitar 300-an kilometer lah. Kalau kita ke Banda Aceh via 12 jam ya, via Takengon ya, saat ini barangkali 12 ya. Kira-kira ya sekitar 450 atau 460 km dari Banda Aceh lewat Aceh Tengah. Ketika itu kalau kita mau ke barat, itu kita belum punya jaringan jalan yang bisa diakses baik. Kita punya lintas Belang Keceren, Terangun, Abdia. Kita belum punya ketika itu. Apalagi kita ke bagian timur.
ke bagian timur kita bisa melintas Belang Kejeren, Pining, Lukup, Perla, Aceh Timur. Nah itu sebenarnya akses-akses menuju Gayo Luas. Selain itu belum ada lewat udara belum punya, hanya lewat darat saja. Oleh karena itu kita pelan-pelan kita mulai dengan Pak Ali Kasim waktu itu ya, Pak Ali Kasim ke sana kemari untuk mendorong percepatan pembangunan kabupaten yang kita katakan terpencil karena dari mana-mana jauh dan dia berada di tengah hutan, jadi berada di tengah hutan. Tengah hutan dan gunung lagi. Dan gunung lagi, ya di semacam lekukan gitu ya. Iya, kan dia seperti Priok aja dia, seperti wajan gitu ya. Jadi kemana-mana nanjak gitu ya. Iya. Nah, itu yang kita rasakan di awal-awal, lalu saya kira Pak Ali Kasim lewat bantuan berbagai pihak memulailah ini. Nah, secara kebetulan pada saat itu memang sedang rame-ramenya dengan, kalau Pak Ari sempat ingat itu jalan Ladia Gaska. Nah, Ladia Gaska. Jadi Ladia Gaska itu dulu adalah Ladia Gaska utama, Ladia Gaska pendukung dan Ladia Gaska penunjang. Iya. Nah, itu zaman gubernur siapa ya? Gubernur Pak Abdullah Putih. Oh ya, Abdullah Putih. Abdullah Putih ya. Ya. Tapi jalan itu sebenarnya badan jalannya sudah ada. Ya. Badan jalannya sudah dimulai sejak Gubernur Pak Ibrahim Hasan. Kemudian beralih kepada Gubernur Pak Samsudin Mahmud. Nah, cuman memang di masa-masa pemerintahan ini selalu berubah namanya. Dulu kan misalnya di masanya Pak Ibrahim Hasan Jaring Laba-Laba misalnya kan, kemudian di masanya Pak Samsudin Mahmud 16 jalan tembus gitu ya. 16 ruas jalan tembus. Nah, di masanya Pak Abdullah Putih itu dirubah menjadi Ladia Gaska. Lautan Hindia ya, Lautan Hindia, Selat Melaka, Gayo dan Selat Melaka. Jadi dari pantai barat akan tembus ke pantai timur. Yang utamanya itu adalah rutenya sebenarnya itu Nagan Raya. Jadi simpang 4 Bujong Patihah Nagan Raya, kita ke Jeram ya, Jeram naik ke Betung Ateh turun ke Takengon kita ke Isi arah ke Belang Kejeren, lalu ke Belang Kejeren. Nah, kita belok menuju ke arah timur ya, kita ke Pining, Lukup, keluar ke Kedi Perla. Itulah Ladia Gaska utamanya. Lalu kemudian ada dulu Ladia Gaska penunjang. Penunjang itu Belang Kejeren, Terangun, Abdia. Nah, ada beberapa ruas. Kalau bicara jalan, saya ingin teringat nih di kepala saya ada program tentang jalan tembus Lesten dan Lokop Tamiang. Itu masuk dalam bagian tidak. Jadi dia ditambahan ya. Pernah dipetakan itu sebagai tambahan ya. Jadi ada Gaska tambahan. Tapi ketika itu tuh badan jalan belum ada. Oh. Ya, ketika itu ya. Tapi yang kalau yang disebutkan tadi jalan Ladia Gaska utama dan Ladia Gaska penunjang itu sudah ada badan jalannya dan sudah pernah dilintasi oleh kendaraan roda 4 gitu. Nah, itu. Nah, kita melihat ini. Lalu Gayo Luas ini kita lihat waktu itu kalau akses tidak bagus kemari, maka Gayo Luas akan tetap aja seperti itu. Nah, jadi kan akhirnya kita seperti nanti mana duluan ayam dengan telur. Ya kan? Apakah kita perbanyak dulu produksi agar jalan bagus, atau jalannya dulu kita baguskan agar produksi meningkat. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Nah, apa yang kita lihat ketika itu, Gayo Luas ini harus dimulai dari pembangunan infrastruktur. Saya sepakat itu, Pak. Ya, jadi infrastruktur gitu. Baru kemudian masyarakat sebenarnya sudah memulai usaha sektor pertanian ya, karena di sana ini kan di Gayo Luas ini kan sektor pertanian sebenarnya hasil utamanya. Nah, maka kita memimpikan Gayo Luas itu menjadi simpang 4, Pak Ari. Simpang 4. Jadi kalau simpang 4 sekarang sebenarnya udah jadi nih. Simpang 4 udah jadi. Jadi Gayo Luas Belang Kejeren kita ke Kota Cane ya 108 km ya, sekitar 2 jam atau 2 jam lebih sedikit. Lalu kita Belang Kejeren, Pining, Lukup, Kedi Perla. Itu 182 km. Sekarang biasa orang 4 jam kan. 4 jam ke sana sampai orang diang 1 4 jam. Atau misalnya Belang Kejeren, Rikit Gaib, Takengon. Itu 156 kita udah sampai di Takengon. Sekitar 3 jam lah, 3 jam kurang sedikit atau 3 jam lebih sedikit. Lalu satu lagi sekarang kita Belang Kejeren, Terangun, Abdia ya. Jadi Abdia ke Belang Pidi ya itu 112 ya, 112 atau 122. Sekitar itulah, 100-an kilometer. Nah, itu biasanya orang sekitar 3 jam juga. 3 jam kita kalau ke Nagan Raya sudah di Nagan Raya kita. Atau kalau kita ke Belang Pidi 3 jam itu sudah di Belang Pidi kita. Jadi kuncinya pada infrastruktur ya. Infrastruktur. Jadi ini udah jadi simpang 4. Nah, pertanyaannya kemudian bagaimana kita mengisi bahwa Gayo Luas ini sudah menjadi simpang 4. Apa yang mau kita jual? Apa yang mau kita tonjolkan agar orang mau datang? Kan itu ya, agar orang mau datang. Oleh karena itu kan harus siap ini. Harus siap kita di dalam ini. Saya kira seperti itu untuk pertama, Pak. Nah, kalau tadi saya ingin memperdalam lagi, ini kan ada
memang satu program utama yang memang dicanangkan oleh pemerintah pusat dan juga Aceh. Provinsi ya. Terkait dengan pembangunan jalan Lesten Lokop Aceh Tamiang ya. Ya. Di mana Pulau 3 ya, sorry, Lesten Pulau 3, maaf. Lesten Pulau 3 ya. Lesten Pulau 3 itu 18 km. Nah, apa yang memang akan berdampak secara positif ya dari sisi ekonomi dan juga pemerataan pembangunan nih, Prof? Ya, Pak Ari, bahwa sebenarnya Lesten ini kan sebuah kampung kecil ya, yang berada di Gayo Luas. Lesten ya, Lesten itu saya tidak tahu persis ya jumlah kakak sekarang. Tapi ketika Gayo Luas mekar tahun 2002, jumlah kakak di Lesten itu sekitar 56 kakak. Penduduknya tidak lebih dari 200 jiwa. Tapi itu sebuah desa, Pak. Tidak ada jalan ke sana. Jadi orang mau ke Lesten itu dari Pining semua jalan kaki. Miris juga ya. Nah, jalan kaki. Jadi saya di tahun 2003 barangkali, Pak. Saya November 2002 jadi kepala Bapeda di sana. 2003 saya sempat ke Lesten itu mungkin sekitaran bulan Juli atau Juni. Jadi belum setahun kemudian ya, belum setahun saya menjabat, saya pernah ke sana bersama masyarakat Pining. Nah, bersama masyarakat Pining, kemudian ada masyarakat Lesten. Kita memang melihat dari dekat apa sih sebenarnya yang kenapa ada orang di sini gitu. Kenapa ada orang di tempat di tengah hutan yang tidak ada jalan. Nah, mata pencahariannya pertanian. Dalam pikiran kita kan hasil pertanian itu diangkut, tidak ada kendaraan gitu. Diangkut pakai dipanggul gitu ya. Kemudian sangat terkenal di sana dulu ikan kerling yang kemudian diasapkan. Jadi orang bawa dari sana ikan kering. Kalau orang ke Lesten lalu teringat, ikan kerling yang diasapkan. Karena nggak mungkin dibawa segar kan? Karena dari Lesten ke Pining saja itu kita bisa jalan 5 jam. Naik dari Pining dulu ke atas, lalu agak kita di puncak gunung sebentar, lalu turun tajam ke Lesten gitu. Jadi itu tahun-tahun 2003 sana. Kalau belakangan saya sudah sering ke sana. Nah, lalu pada saat itu kita bahas ini, kondisi ini. Kita ingin mengakses semua orang, gitu ya, semua orang di Gayo Luas. Nah, pertama kita akses dulu itu adalah listrik, Pak Ari. Jadi di Lesten itu. Lesten itu. Okay. Jadi kita mulai listrik. Maka adalah dulu dari pemerintah provinsi lewat dinas pertambangan, kalau saya nggak salah. Kita di sana ada listrik tenaga surya di Lesten itu. Nah, sekarang sudah ada jaringan. Lalu kita rencanakanlah jalan. Nah, saya ingat betul ketika itu kepala dinas PU kita di Aceh, Pak Muhyan Yunan ya. Muhyan Yunan. Saya bolak-balik juga tuh ke Pak Muhyan minta untuk jalan ini diakses Nah, ternyata ketika itu di provinsi belum bisa karena itu jalan menghubungkan dari Desa Pining, Kecamatan Pining, Desa Perti ya, Desa Perti kalau saya nggak salah, Desa Perti di Kecamatan Pining mau dihubungkan ke Desa Lesten, Kecamatan Pining. Artinya ini sebenarnya jalan desa. Nah, jalan desa. Kalau jalan desa, ya provinsi tidak bisa akses. Itu tugasnya adalah tugas kabupaten. Nah, tapi kalau dia bisa dihubungkan dengan Pulau 3, itu adalah Kabupaten Tamiang, Kecamatan Tamiang Hulu. Ini sesungguhnya sudah menjadi urusannya provinsi. Karena menghubungkan 2 kabupaten. Jadi itu rutenya sebenarnya kalau kita Pining, Lesten, Pulau 3 ke Simpang Semadam. Nah, Simpang Semadam Pulau 3 itu udah bagus jalannya, itu kan jalan udah aspal. BRR juga dulu ngaspal di situ, karena dulu saya nangani BRR. Nah, itu sudah itu. Jadi dari Simpang Semadam ke perbatasan Aceh Sumatera Utara kan itu cuma sekitar 2 atau 3 km. Sampai pintu gerbang itu. Pintu gerbang itu sekitar 3 km. Nah, persoalannya kemudian bahwa bagaimana menghubungkan Pining, Lesten, Pulau 3. Nah, lalu di 2004 tim kita dari Gayo Luas mulailah survei. 2004 kalau saya nggak salah ya, 2004 kita survei bahwa kita menghitung ketika itu jalannya sempat 2 kali salah juga gitu ya. Sudah survei ini kemudian dikerjakan lalu ternyata terlalu tajam, pindah lagi ke sebelah sini gitu ya. Seperti itu. Karena juga ada singgungan dengan lahan konservasi kalau saya. Oh iya, itu kan sebenarnya kalau lahan konservasi dari TNJL agak jauh. Tapi dia memang lahannya adalah hutan lindung, statusnya hutan lindung sebagian besar. Nah, ini juga dulu kendala kita. Tapi kita akhirnya kemudian ketika itu bahwa kita memperbaiki lintas desa. Jadi akhirnya itu adalah APBD-nya Gayo Luas itu. Kita bukalah jalan itu. Dan itu lama tak sempat tertangani. Sudah buka, artinya sepeda motor sudah lewat gitu ya. Sampai saya 2007 keluar dari Gayo Luas, saya balik ke kampus gitu ya. Jalan itu belum teraspal. Nah, tapi dia sudah ada badannya, sudah kita bangun badannya. Kita sebenarnya ingin kita serahkan ke provinsi.
supaya provinsi bangunlah gitu. Ternyata waktu itu provinsi juga belum bisa. Kenapa? Karena dari Pining ke Lesten, dari desa ke desa. Nah, belum terbuka sampai ke Pulau Tiga. Nah, kita coba inisiasi ketika itu dengan bagaimana dengan Pulau Tiga ini. Ayolah Pulau Tiga kita gabung gitu ya Pak dengan Tamiang ya. Tamiang, ayo kita gabung, kita benahi ini. Nah, akhirnya saya kira di aspal jalan itu di masa kepemerintahannya Bupati definitif ya setelah Pak Ali Kasim itu Pak Ibnu Hasim. Pak Ibnu Hasim saya kira yang mengaspal jalan itu, beliau 2 periode. Dan sekarang kalau kita ke Lesten itu dari Pining Kecamatan Pining ke Lesten itu kalaupun belum teraspal hanya sekitar 500 meter mau masuk ke desa. Yang lain aspal bagus. Aspal bagus, walaupun ya sudah lama mungkin pecah-pecah. Nah, secara dampak, apa hubungan antara kedua kabupaten ini dan efeknya ke depan? Kalau kita lihat ke depannya, ya kan sampai Lesten kita ketemu Sungai Lesten tuh. Sungai Lesten itu kan bagian hulu dari Sungai Tamiang. Nah, itu ke Tampur nanti jatuhnya kan, Tampur atas dan Tampur Palu. Nah, ke depannya sebenarnya itu kan wilayahnya Tamiang. Wilayah Tamiang yang masuk ke Pulau Tiga. Harapan kita sebenarnya ini dibuka. Nah, kalau ini juga sebenarnya bukan membuka dari nol ini. Karena saya tahu persis bahwa areal ini dulu adalah arealnya HPH PT Kuala Langsam, mungkin Pak Ari kalau ingat dulu. Iya. Dan sebenarnya di dalam itu sudah banyak jalan. Itu Kuala Langsam kan tahun 70-an ya, tahun 70-an 80-an. Hanya untuk dibenahin aja ya? Untuk benahin saja. Bahkan terakhir ya, tahun lalu atau 2 tahun lalu ya, saya tahu teman-teman off-road dari Gayo Luas itu sudah menerobos itu dari Lesten itu diterobos sampai ke Tamiang pakai mobil gitu ya, teman-teman off-road Gayo Luas. Nah, jadi jalannya sebenarnya sudah ada ini, cuman karena tahun 80 memasuki 90 ketika kita konflik pertama barangkali ya, tahun 90 konflik pertama apa dulu operasi jaring merah dulu kan. Kemudian kita masuk ke krisis moneter, stoplah dulu jalan Lada Gaska karena kita tidak punya uang kan, tidak punya uang ketika itu 2001 masih. Inilah akhirnya kan stop semua ini. Akhirnya ini juga tidak ditindaklanjuti kan, ditindaklanjuti. Nah, baru lagi kemudian ya pasca kita 2002 lah ini kita dorong terus. Bupati Gayo Luas ketika itu Pak Ali Kasim dengan PJ Bupati Tamiang gitu ya. Itu bertemulah secara rutin gitu ya. Saya kira juga di masanya Pak Ibnu Hasim itu ketemu dengan bupati di sebelah sana. Nah, kemarin kita PJ ya, sekarang PJ Pak Hudri ya, mudah-mudahan komunikasilah dengan PJ Tamiang bagaimana menuntaskan jalan ini. Nah, kalau dari sisi jarak sebenarnya, kalau dari Pining ke Lesten itu sekitar 21 kilometer. Memang trasenya ada yang beberapa yang perlu dirubah, karena kan tanjakannya tajam sekali itu. Nah, dari Lesten ke Pulau Tiga itu, hitungan saya sekitar 36, Pak. 36 km. Jadi kalau 22 ya kira-kira 57 ya. 57 kita sudah di Pulau Tiga. Pulau Tiga sebentar lagi kita keluarlah ke Simpang Semadam, perbatasan. Dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dari konteks pengembangan wilayah atau regional planning gitu ya. Ini saya kira menjadi suatu hal yang bagus. Apakah ada tantangan kita? Ada Pak Ari. Tantangan kita bahwa sebahagian dari wilayah ini terutama yang berada di wilayah Gayo Luas, padahal sekarang jalannya sudah ada. Itu adalah hutan lindung. Hutan lindung. Kalau kita ke Lesten di arah barat dayanya itu adalah hutan lindung. Kalau kita naik ke atas, bagian atasnya sudah kena Taman Nasional Gunung Loser. Itu adalah Bukit Barisan sebenarnya, Bukit Barisan. Nah, itu tantangan kita. Kalau jalan ini lu apa untungnya jalan ini? Kalau teman-teman kan sering membahas bahwa akses nanti kita keluar lebih mudah, akses ke Medan. Saya bukan itu yang saya lihat. Kalau akses ke Medan kan ini angkutan orang ya, angkutan orang kan seberapapun kemanapun boleh. Tapi ini yang kita bayangkan ini, kalau jalan ini terbuka, tentu wilayah yang tentu diatur secara baik ya, tentu diatur secara baik. Yang lindung tetap kita keep, gitu ya, kita keep sebagai kawasan lindung. Tapi yang APL ini, area penggunaan lain atau kawasan budidaya di dalam tata ruang, itu kan bisa kita kembangkan dengan lebih intensif gitu. Sekarang kenapa belum hidup? Karena tidak punya transportasi gitu, tidak punya akses ke sana secara baik. Ya, saya melihat memang kelemahan di Gayo Luas itu transportasi juga menjadi transportasi, komunikasi, infrastruktur. Jadi kita membayangkan memang Gayo Luas ini kalau tidak didorong dari konteks infrastruktur yang baik, maka dia sulit untuk berkembang. Nah, dulu bahkan kita sebenarnya di awal-awal Kabupaten di Mekar, pintu gerbang masuk ke Gayo Luas itu tidak dari Aceh Tenggara dan tidak dari Pining, tapi pintu gerbang kita itu adalah Aceh Timur. Nah, kenapa? Karena wilayah inilah paling banyak punya potensi ini untuk dikembangkan.
Walaupun sebagian di situ nanti hutan lindung ya. Jadi sebenarnya walaupun itu agak jauh ya dari Blangkejeren, Pining, Lukup, Penarun ya. Penarun kita keluar ke Gede Perlak itu sekitar 176 barangkali ya. Yang peaknya tuh 176. Tapi orang biasa 4 jam lah ya, 4 jam. Kalau 4 jam kita sudah di Langsa lah. Jadi kalau ke Gede Perlak ke Langsa itu kan cuman sekitar 36 km atau 40 lah ya, karena kan dari Idi ke Langsa itu kan sekitar 60 km. Idi ke Perlak itu 20. Itu Perlak ya, Perlak. Gede Perlak ini kan agak maju lagi, sekitar 36 lah. Jadi Langsa ke Gede Perlak itu sekitar 36 km. Jadi ini sudah terbuka semua sebenarnya. Nah, kita tahu di Aceh Timur kan sudah terbuka ini. Betul. Aceh Timur sudah terbuka. Kita masuklah misalnya wilayah Perlak ini, Perlak Barat ya. Perlak Barat itu kan semua kelapa sawit, Pak. Kelapa sawit, karet gitu ya. Kita naik ke atas sedikit itu yang ke Serbajadi yang Lukupnya. Itu kalau musim tanam jagung sejauh mata memandang jagung gitu. Jagung semua. Atau bahkan kalau agak di Lukupnya itu kita ketemu dengan padi ladang, padi gugu. Itu sepanjang lereng-lereng gunung itu semua padi ladang. Nah, tapi dari gayo luasnya kan belum terbuka ini. Gayo luasnya belum. Walaupun di sepanjang jalannya ada kebun, Pak. Tapi kebun-kebun tradisional lah ya, usaha tani gurem namanya ini ya. Belum dia sifatnya untuk bisnis gitu, bisnis. Nah, kalau kita lihat dari sisi komoditi, gayo luas ini ya benar juga Pak Ari bahwa gayo luas ini agak unik ini, agak unik. Gayo luas ini mempunyai dataran rendah, dataran medium dan dataran tinggi. Jadi kalau kita lihat ketinggian tempatnya, gayo luas ini kan mulai dari 200 sampai dengan 3000 meter di atas permukaan laut. Apa makna ketinggian tempat nih? Itu menyebabkan komoditas sangat bervariasi di sini, Pak. Sangat bervariasi. Kalau orang Pining, misalnya orang Pining, biasa orang Pining itu nanam karet, nanam pinang. Coba kita ke Pining kan hasilnya itu. Yeah. Pinang, karet gitu ya. Bahkan beberapa kelapa sawit gitu ya. Di sana kalau ada keluar nanti durian, kan dari sana semua itu. Nah, tapi kalau kita Blangkejeren arah ke Takengon, itu produksi yang utamanya itu kan Rikid Gaib mungkin sawah lah ya, Rikid Gaib itu sawah. Tapi kita naik ke Kecamatan Pantan Cuaca, itu kan semata-mata hasilnya adalah kopi Arabica. Nah, kopi Arabica walaupun di Blangkejeren sekarang sudah berkembang juga. Tapi di kotanya tidak seperti di Aceh Tengah, kopi itu hidup, ada warung kopinya, dan tapi kalau di Gayo Luas tuh nggak ada ketika saya sering ke sana. Ya, jadi ini dia. Jadi ya di waktu lalu belum itu yang saya katakan tadi, ketika akses pengoptimalan sumber daya alamnya itu. Jadi ya. ketika misalnya akses ini sudah dibuka, sekarang sudah ada 4 jalur ini. Ada ke Kota Cani, ada ke Takengon, ada ke Langsa, dan ada ke Aceh Barat Daya, ke Blangpidi atau Nagan Raya. Nah, sekarang ini sudah terbuka. Lalu kemudian kita bertanya kepada diri kita sendiri. Oke, sebelum bertanya kepada diri kita, untuk pemerintah, untuk masyarakat, untuk para pengambil kebijakan, apa saran? Dengan banyak hal yang Prof katakan, mulai dari sumber daya alamnya, kebutuhan infrastrukturnya, lalu dengan keunikan dari Gayo Luasnya, dari sisi teritorial wilayah. Nah, apa yang penting sehingga ini didengar dan ditonton dan menjadi satu kebijakan, termasuk pada PJ Bupati Gayo Luas? Saran saya, Pak ya, saran saya kalau pemerintah kan normatif menjalankan tugas-tugas kepemerintahan ya, tugas kepemerintahan. Tapi saran saya untuk Gayo Luas ini dari sisi potensi, pemerintah harus punya visi untuk mengembangkan sektor pertanian. Kalau enggak, masyarakat tidak punya hasil ini, tidak punya hasil. Dulu kita berpikir bahwa semua ini harus dibangun dari SDM ya. Awalnya kita berpikir tidak mungkin ekonomi bangkit, tidak mungkin yang lain akan settle kalau SDM-nya tidak bagus. Nah, lalu kita bagaimana cara SDM ini bagus? Kita doronglah berbagai sekolah. Misalnya SMA kita buat, termasuk SMA unggul dulu kita buat. Lalu kemudian ada kesulitan masyarakat keterbatasan kemampuan untuk menuju perguruan tinggi. Kita hadirkan perguruan tingginya di situ. Iya, ada Unsia. Yang Syahwala kan. Sekolah. Itu kan ada target kita sebenarnya. Ada target. Nah, saya punya target dulu ketika ingin melahirkan itu gitu ya. Itu legasi Prof ya? Iya, karena saya masuk bidangnya lahir kampus itu. Tentu sangat dorongan kuat Pemda, tidak mungkin jadi kalau Pemda tidak. Nah, dan saya ingat betul itu Pak Ibnu Hasim dulu motor di depan ya. Jadi saya hanya bisa mengerjakan sesuatu. Hal lain apa lagi yang bisa didengarkan? Setelah kita dorong itu, tentu sekarang ini harus kita fokus membangun bagaimana masyarakat ini menghasilkan pertanian. Nah, nggak usah banyak-banyak sebenarnya, nggak usah banyak-banyak. Kalau kita arah ke Kota Cani, Kecamatan Putri Betung, itu sekarang ini fokusnya hanya 2 komoditas saja. Dan itu ada sekarang di situ. Tinggal itu aja kita dorong. Karet dan kakao. Oh, karet dan kakao. Kakao. Kopi nggak masuk. Kopi kalau mau dia kopi robusta.
Oke. Kopi robusta. Ya beberapa ada pisang silakan lah ya. Yes, oke lah pisang. Tapi utamanya itu adalah Kecamatan Putri Betung ini kan coklat dan karet. Boleh kopi robusta. Lalu kalau kita ke Pining, arah ke Pining. Nah, apa yang mau kita dorong di Pining ini? Kalau menurut saya, Piring sampai ke Listan nanti, kita dorong 2 komoditas juga. Nah, satu adalah karet, yang kedua adalah kelapa sawit. Ini ketinggiannya sekitar 400. Kelapa sawit masih oke lah. Ya mungkin Piningnya Berarti ini jadi epicentrum pertanian ya? Ya, jadi epicentrum pertanian. Nah, tapi kalau kita misalnya arah ke Takengon, oke lah, Rikit Gaib ini kan hanya berada di luki-luki gunung dan di muara-muara sungai. Itu sawah lah, oke ya, sawah. Kita naik ke atas ke Pantan Cuaca, dan itu sudah jadi sekarang. Apa itu? Kopi. Kopi. Nah, lalu kalau kita arah ke Terangun ini paling banyak komoditas di Terangun ini yang bisa berkembang ini. Tapi paling tidak utamanya itu pertama ada nilam. Sekarang nilam sedang in juga ini. Nah, kalau tidak salah ARC Unsia juga sudah. Ya, sudah masuk ke sana. ARC Siakwala sudah masuk ke sana. Unsia peduli banget dengan urusan di Gayo Luwes ya. Ya, paling tidak mereka sudah terjun di Atsiri dulu. Kita sedang dorong ARC lewat teman-teman, kita mendorong Siakwala untuk bisa ikut terjun di Atsirinya Srewangi. Karena Gayo Luwes ini selain dari komoditas yang saya sebut tadi itu hampir di semua kecamatan, kecuali Putri Betung yang terbatas, itu sebenarnya produksi yang banyak itu adalah Srewangi, Pak. Srewangi. Cuman harga Srewangi ini tidak terlalu bagus sehingga masyarakat. Jadi kalau Pak Ari ke Gayo Luwes, misalnya di gunung-gunung itu, di buah-buah pinus itu ada seperti rumput-rumput tumbuh, itu sebenarnya bukan rumput, Srewangi gitu. Jadi Srewangi itu sekarang ini Gayo Luwes itu memiliki kebun Srewangi terluas di Aceh. Data saya menunjukkan sekitar 17.000 hektar. Nah, jadi 17.000 hektar ini nggak usah banyak-banyak juga. Kalau 100 kilogram minyak saja per hektar. Jadi kita punya sekitar ya 17.000 kali 100 lah ya. 100 kira-kira 1,7 ya 1,71 ya 1.700 ton lah per panen. Panennya kapan tuh? Paling lama 8 bulan kalau tanam pertama, Pak. Tapi untuk berikutnya 6 bulan. Setahun bisa kita hasilkan sekitar 3.000 ton minyak. Luar biasa itu. Nah, cuman jangan lagi dalam pikiran saya ARC kita dorong ke sana untuk tidak jual minyak Sri tok begitu lahir, begitu ada minyak langsung jual. Tapi kita mengingat ada produk turunan gitu. Nah, kita purifikasi dulu, kita bersihkan dulu. Nah, itu seperti. Ya, seperti Pak. Ya, sehari tidak terasa panjang lebar sudah kita jelaskan bagaimana potensi dan hal yang memang layak untuk dikembangkan di Gayo Luwes dengan segala sumber dayanya ya. Dan banyak hal yang sudah dijelaskan dan semuanya berisi. Ya, jadi tentunya ini akan menjadi bahan referensi bagi para pengambil kebijakan termasuk bupati, gubernur ya dalam bagaimana menyusun pengembangan Kabupaten Gayo Luwes yang memang secara wilayah sangat unik dan juga punya modalitas yang kuat. Sampai ketemu lagi bersama saya, tetap setia di Jalan Ari. Sampai ketemu dengan konten yang berbeda. Salam Jalan Ari.